Gunungnya nggak jauh dari Jakarta. Gunungnya itu Gunung Salak di daerah Bogor. Jadi ada satu cowok namanya Wisnu. Dia ini emang suka beberapa kali naik gunung lah. Dan Gunung Salak ini pun juga sebelumnya dia pernah naik, tapi bareng sama teman-temannya. Nah kali ini Wisnu nih naik gunung sendiri. Wisnu ini berangkat ngambil jalur Curug Nangka namanya. Dan dia baru sampai base camp itu sekitar jam 8 malam, kayak masih di bawahnya gitu loh. Awalnya dia masih lanjut ngedaki nih, tapi pas dia udah ngeliat malam makin berkabut, akhirnya dia mutusin buat buka tenda dulu sekitar jam 9 malam. Wisnu udah beres, udah buka tenda, akhirnya dia masuklah ke tendanya. Sambil main HP, sambil nge-vape tuh dia coba tidur. Jadi tenda Wisnu ini kayak letaknya tuh di depan pohon gitu Bihnat. Nah pas lagi dia main HP sambil udah lilir gitu mau tidur, tiba-tiba dia berasa kayak tenda dia tuh kayak ada yang goyang-goyangin gitu dari luar. Geduk-geduk gitu loh. Akhirnya dia kebangun, plus kaget juga dan takut gitu, kayak dia mikir lah kayaknya di depan tuh ada yang gak beres. Tapi karena dia gak mau ngambil risiko juga buat keluar tenda, akhirnya dia tetap stay di dalam tendanya. Udahlah dia coba tenang. Tiba-tiba dia tuh ngerasa kayak tenda dia tuh atasnya kayak ada kejatuhan sesuatu gitu, keblak gitu, ada yang kejatuhan tapi kayak gak belesek ke bawah gitu loh tendanya. Nah pas ada suara barang jatuh gitu, dia ngeliat di sekeliling tendanya tuh dari dalam tuh dia bisa ngeliat keluar tendanya gitu loh. Nah pas dia ngeliat keluar tendanya tuh kayak ketutupan sesuatu gitu Bihnat. Nah dia tuh jadi nggak bisa ngeliat apa-apa, jadi kayak gelap gitu. Beberapa detik tuh gelap tiba-tiba semua dari dalam. Karena Wisnu udah panik banget, akhirnya dia ngeberaniin diri buat ngecek ke depan tenda. Dia bukalah resleting tendanya. Pas dia buka dan dia turunin resletingnya, dia ngeliat di depan dia persis kayak ada rambut gitu Bihnat. Rambut tebel nutupin pandangan Wisnu gitu. Karena Wisnu kaget banget, Wisnu langsung teriak tuh, mundur ke belakang dan ngambil senter. Dan nyenter keluar, pandangan Wisnu tuh berubah. Jadi udah kayak pohon-pohon gitu depannya, nggak ada lagi tuh rambut yang nutupin tenda dia tuh, nggak ada sama sekali. Dia langsung buru-buru lah keluar tenda buat ngecek sebenarnya tadi ada apaan. Pas dia keluar tenda, terus dia nengok ke atas tendanya, Wisnu tuh ngeliat di atas tendanya si Wisnu itu ada kuntilanak Bihnat. Lagi duduk. Rambutnya kuntilanak tuh bener-bener panjang dan tebel banget sampai nutupin sebagian tendanya Wisnu. Wisnu yang ngeliat depan mata dia ada sosok kuntilanak, ya dia langsung lari lah, nggak pakai pikir panjang. Akhirnya dia beberes, dia lipet tendanya dan akhirnya dia ngeberaniin diri buat lanjut lagi ngedaki. Sekitar jam setengah 11-an malam, Wisnu jalan tuh tetap naik ke atas ngedaki sambil berdoa-doa tuh dia sendiri. Dan akhirnya Wisnu ngeliat ada satu orang di depan dia lagi turun, cowok. Karena dia ngeliat ada orang, ya akhirnya dia nyamperin lah dan diajak ngobrol sama si Wisnu ini. Udahlah mereka berdua ngobrol sembari Wisnu buka tenda gitu. Dan ternyata cowok yang ketemu sama Wisnu ini emang baru dari puncak dan dia tuh mau turun kebalikannya gitu. Si Wisnu nanya ke cowok ini, kok dia mau ngedaki sendiri? Ya cowok ini jawab, ya emang saya biasa naik sendiri mas kemana-mana gitu. Pas si cowok ini lagi siap-siapin barang bawaan dia buat turun, cowok ini ngomong ke Wisnu, mas maaf mas, kalau nanti udah selesai ngedaki ketemu orang yang lagi di bawah, tolong sampein mereka mas ya, kalau mayat saya tuh jatuh di jurang deket sini. Anjing. Minta tolong cariin dan kuburin ya. Denger cowok ini ngomong kayak gitu, Wisnu langsung kaget banget lah kan. Dia tuh langsung nengok tuh ke arah cowok ini. Dan pas si Wisnu ngeliat ke arah cowok ini, Wisnu ngeliat tuh cowok itu muka udah pucat banget Bihnat, bener-bener kayak muka mayat itu, kebayang gak sih? Ya karena 2 kali berturut-turut Wisnu digangguin sama makhluk halus, akhirnya dia mutusin buat turun dan gak jadi ngedaki Gunung Salak ini. Dan dia tuh ngerasa kayak dia udah gak pernah lagi mau ngedaki karena kejadian di Gunung Salak ini. Ini kejadiannya sekitar tahun 2016. Ada seorang cewek namanya Lydia. Umurnya 20 tahun, dia tuh masih kuliah lah. Oke. Nah Lydia ini anak ketiga dari 3 bersaudara. Kakak-kakaknya tuh 2 orang, itu udah pada gak tinggal di rumahnya. Nah keluarganya Lydia ini keluarga yang bisa dibilang tajir banget, bener-bener tajir. Tipe keluarga yang rumahnya tuh gede, 2 lantai, punya pembantu 2, yang satu nginep, satu lagi pulang pergi, punya supir juga, satpam juga ada, posnya di depan gitu. Ya kebayang sih rumahnya. Dan mobilnya lebih dari 3, ya lo kebayang lah ya, sekaya apa gitu kan. Nah bokap nyokapnya Lydia ini tipe ibu-ibu bapak-bapak pengusaha yang sibuknya tuh bener-bener sibuk, sampai emang gak deket sama anak-anaknya sendiri. Bokap nyokapnya Lydia ini punya peternakan,
kayak ternak ayam, kambing, sapi. Ya mereka punya beberapa peternakan lah di Jawa gitu. Hah. Dan tiap bulan bokap nyokapnya ini pasti banget kayak punya jadwal gitu loh buat ziarah ke kampungnya mereka di Jawa Timur. Jadi dalam waktu 3 hari, dan itu pasti di hari Rabu, Kamis, sama Jumat. Jadi di 3 hari itu Lydia selalu tinggal bareng Bi Asih, pembantunya yang nginep. Nah, di satu waktu, pas di jadwal bokap dan nyokapnya itu ziarah, Bi Asih ini izin mau pulang kampung karena bokapnya di kampung sakit. Bi Asih ini bilang ke Lydia, "Non, kayaknya minggu ini Non harus sendirian dulu di rumah." Jadi dia jawab, "Oh ya nggak apa-apa Bi, tenang aja." Terus Bi Asih nanya lagi, "Non nggak mau nginep di rumah kakak-kakak aja?" Kata Lydia, "Nggak Bi, nggak usah." Nah, sorenya, di sore Selasa itu, Lydia dengar waktu Bi Asih ini lagi izin ke nyokapnya tuh bilang gini, "Terus kalau gak ada Bi Asih, yang siapin persembahan siapa?" Apa tuh? Persembahan buat apa tuh? Nah, itu nanti gue ceritain, Nat. Jadi, habis itu Bi Asih jawab, "Semua udah saya siapin kok Bu, udah aman." Sebelum berangkat kampung, Bi Asih ini bilang lagi ke Lydia, "Non, kalau ada suara apa-apa, jangan ke ruangan belakang ya." Lydia bilang, "Ya, saya udah diwanti-wanti kok sama mama sama papa dari dulu. Kakak-kakak juga udah bilang." Nah, jadi di rumahnya Lydia itu, di bagian belakang, itu ada ruangan yang Lydia tuh gak pernah masuk. Lydia gak pernah tahu di ruangan itu ada apa, tapi Lydia gak pernah ambil pusing. Karena emang gak pernah ada kejadian macam-macam di rumahnya dia. Jadi ya udah dia biasa aja lah. Yang nggak tahu cuman Lydia doang juga. Bisa dibilang gitu, Moy. Oh. Tapi dia gak penasaran ya? Dia gak penasaran, dia ya udah aja orangnya. Sampai di Rabu malam nih, malam pertama Lydia sendirian di rumah. Itu sekitar jam 10-an malam, Lydia lagi ngerjain tugas di kamarnya. Tiba-tiba dia dengar ada suara, Lydia, Lydia keluar kamar. Dia ngeliat di rumahnya ya gak ada siapa-siapa, karena emang ya sebagaimana mestinya dia sendiri kan di rumah. Iya. Sampai sekitar tengah malam, Lydia mau ke kamar mandi. Itu posisinya kamar dia tuh di lantai 2, di ujung kanan. Sebelahnya kamar dia tuh kamar mandi. Terus di ujung kiri itu tangga ke bawah. Nah, ruangan yang gak boleh dimasukin itu di bawah tangga. Gitu. Udah tuh, Lydia keluar kamar, dia ke kamar mandi sebelah. Selesai buang air, dia keluar kan. Pas dia keluar kamar mandi, dia ngeliat di ujung kiri tangga itu ada pocong. Anjing. Dan gak cuma satu, ada 2. Banyak. Iya, dan pocongnya ini tuh gak utuh. Ada yang kain kafan yang gak sampai kepala. Yang satu lagi, pocongnya tuh kepalanya tinggal tengkorak doang. Terus kainnya tuh sobek-sobek, kain kafannya. Di situ Lydia nggak takut, karena emang Lydia ini bisa dibilang cukup pemberani anaknya, Moy. Nat. Akhirnya dia masuk kamar lagi, tapi di situ dia coba buat telepon kakaknya yang pertama. Dia kasih tahu tuh ke kakaknya, dia dengar suara ada yang manggil dia. Terus dia habis kamar mandi ketemu pocong segala macem. Dia nanya kayak, ini kenapa bisa tiba-tiba rumahnya dia kayak gini? Di ujung telepon, kakaknya cuma bilang, "Kamu cari tahu sendiri aja deh. Kamu pikir kenapa kakak pergi dari rumah?" Akhirnya setelah itu dia telepon lagi kakaknya yang kedua. Dia ceritain lagi tuh apa yang dialamin. Nah, kakaknya yang kedua ini bilang, "Kalau kamu mau tahu, silakan cari tahu. Semuanya ada di ruangan belakang. Tapi kalau kamu nggak yakin, ya udah kamu di kamar aja. Tapi kalau kamu cari tahu dan kamu lihat sesuatu, jangan nyesel ya." Di situ Lydia mutusin buat, ya udah gue tidur aja deh malam itu. Nah, singkat cerita, sampai di malam kedua nih, malam Jumat. Di tengah malam, Lydia tuh mau ke kamar mandi lagi. Dia ke kamar mandi, dia pipis. Setelah dia pipis, dengan kondisi Lydia ini udah siap mau lihat makhluk apa di ujung tangga, ya udah deh gitu. Pas dia keluar kamar mandi, di ujung tangga itu nggak ada apa-apa. Tapi dia dengar dari arah bawah ada suara kayak Pas Lydia ngelihat ke arah bagian lantai bawah, dia ngelihat di depan pintu ruangan yang dia nggak boleh masukin itu ada pocong. Itu banyak banget dan semuanya ngehadep pintu ruangan yang nggak pernah Lydia masukin itu.
Cing. Akhirnya dia balik aja ke kamar, dia masuk kamar dan dia coba paksa diri dia buat tidur. Besokannya, bokap nyokap Lydia udah pulang. Tapi Lydia tuh nggak berani buat nanya ke bokap nyokapnya sebenarnya ada apa sih di ruangan itu. Setelah Biasi akhirnya udah balik lagi ke rumah Lydia, akhirnya Lydia nanya ke Biasi, karena Biasi ini justru lebih sering ngobrol sama Lydia. Dan dia nanya, sebenarnya ada apa sih di ruangan itu? Biasi jawab, Bibi nggak berani kasih tahu apa-apa non. Saya cuma ngerjain apa yang disuruh sama bapak ibu aja. Tapi saran Bibi, non gak usah takut, semuanya aman kok, gak usah dicari tahu ya. Di situ Lydia cuma jawab, oh ya udah, iya Bi, mau tahu aja kok. Tapi dalam hati Lydia mikir, oh emang gue harus cari tahu sendiri nih apa yang ada di ruangan itu. Akhirnya singkat cerita, Lydia nyuri kunci Biasi dan ngeduplikat kunci ruangan itu. Dia telepon kakaknya yang kedua, biar pas bokap nyokapnya ziarah nanti di bulan depan, di jadwal ziarah itu, Biasi disuruh ke rumah kakaknya buat bantu urus anaknya yang masih kecil. Jadi kayak kong kali kong gitu loh sama kakaknya. Ya udahlah, kakaknya mengiyakan gitu kan, karena ya Lydia mau tahu ada apa sih di situ. Ya. Sampailah tuh di waktu jadwal bokap nyokapnya Lydia ziarah. Biasi ini izin ke tempat kakaknya Lydia. Di hari Kamis siang, Lydia coba masuk ke ruangan yang gak pernah dia masukin itu sebelumnya. Dan pas dia masuk ke ruangan itu, ruangannya tuh kayak, kebayang gak sih lo kalau ada ruangan itu kayak wardrobe, yang tiap sisinya tuh lemari semua, isinya baju-baju gitu. Nah tapi yang digantung tuh bukan baju, kain kafan. Di situ penuh kain kafan yang pada kotor, lusuh, yang kayak ada warna-warna tanahnya gitu. Ada yang udah robek-robek, ada yang udah kotor, rusak. Itu bener-bener banyak banget, penuh seisi ruangan. Dan di tengah ruangan itu ada meja. Di atas meja itu ada satu bungkusan kain kafan yang isinya tuh jantung ayam, jantung sapi, sama jantung kambing. Itu buat apa? Nah, di situ lo tahu kan, Nat, emang bokap nyokapnya tuh pesugihan gitu loh. Jadi kayak itu persembahan buat bisnisnya mereka gitu loh. Kejadian ini terjadi di tahun 2012. Ada anak cewek namanya Vania. Dan Vania ini tuh udah pisah orang tuanya, Nat. Papanya udah pergi sama istri barunya, dan dia tinggal sama mamah dan abangnya. Vania ini umur 13 tahun dan dia masih duduk di SMP kelas 3 waktu itu. Mama papanya ini pisah nggak baik-baik. Kondisinya tuh semua jelek banget lah. Sampai mamanya sekarang pun udah jadi tulang punggung keluarga gitu. Karena abangnya ini juga masih kuliah. Abangnya tuh temperamental banget dan rasanya tuh tiap di rumah tuh dia nggak betah gitu. Jadi kayak pengen keluar mulu gitu. Sampai akhirnya mamanya ini mutusin buat pindah rumah ke yang lebih kecil karena sumber duitnya sekarang cuma dari mamanya kan. Papanya udah ninggalin Vania dan keluarganya kan. Singkat cerita, mereka udah pindah ke rumah yang lebih kecil dan kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di rumah barunya ini. Papanya itu kolektor seni gitu. Banyaknya sih lukisan, tapi dia juga suka sama patung-patungan kayak gitu. Lukisan sama patungnya tuh semua ditinggal gitu, Nat. Nggak ada satupun dibawa sama bapaknya. Nah, mamanya mikir karena ini lukisan dan patungnya masih bagus juga, dia mikir kayak ya berarti masih bisa dijual dong. Dibawalah patung dan semua lukisan ini ke rumah barunya mamahnya, yang ditinggalin sama Vania saat ini. Abangnya sering pergi, mamahnya juga karyawan swasta, jadi harus pergi mulu juga. Saya pada akhirnya Vania tuh suka sendirian di rumah. Udah semingguan di rumah baru, rumahnya tuh juga masih agak berantakan lah, tapi ruang tamunya tuh udah enak, udah bisa didudukin gitu. Dan bentuk rumahnya ini kayak ada rak besar yang misahin antara ruang tamu sama ruang TV, kebayang nggak? Iya. Jadi sekatnya bukan tembok tapi lemari gitu ya. Bener. Nah, raknya ini diisi sama patung-patung kecil peninggalan papahnya, koleksi-koleksi papahnya semua. Dan di tengah rak itu ada satu koleksi kesayangan papahnya, yaitu bayi monyet yang dimasukin ke dalam toples dan isinya tuh air keras. Sorry Moy, ini bayi monyetnya bayi monyet asli atau bohongan? Bayi monyet asli. Oh. Jadi kayak kan kita biasa di rumah-rumah orang kan ada kayak burung asli dikerasin kan. Nah ini tapi bayi monyet. Oh, oke. Nah kejadian pertama,
mama dan abangnya Vania itu lagi pergi sekitar jam 8-an malam. Nah waktu itu Vania tuh lagi kayak ngedance cover sendiri di ruang TV pakai speaker dan volume yang gede banget gitu. Dia ngelakuin itu karena dia ngerasa sepi gitu loh. Jadi dia mending ngedance cover sendiri gitu lah. Pokoknya dia berkegiatan lah sendirian di rumahnya. Nah udah selesai ngedance-nya, dia duduk tuh di sofa main HP. Tiba-tiba dia ngeliat kalau toples yang isinya bayi monyet itu buka sendiri. Ya maksud gue, gak mungkin lah logikanya kan itu di dalamnya air keras, gak disentuh sama sekali. Tiba-tiba kok bisa kebuka sendiri gitu kan. Nah pas Vania berdiri, dia jalan tuh ke deket toplesnya buat nutup lagi gitu kan. Tiba-tiba Vania denger dari gudang yang lokasinya ada di belakang rumahnya si Vania ini. Vania denger ada kayak suara berisik, kayak ada orang lagi kayak beres-beres gitu. Dan pas dilihat sama Vania, pintu gudang tuh rada kebuka dikit gitu Nat. Nah Vania ini berniat buat nutup pintunya. Dan abis itu dia ngerasa, abis dia nutup pintu dia mau keluar lah, entah kemana biar dia tuh gak ngerasa sendirian gitu. Nah pas Vania mau tutup pintunya, dia pegang gagang pintunya kan. Tiba-tiba dari dalam gudang itu ada tangan yang warnanya pucet banget, berdarah-darah, lagi genggam tangannya Vania. Kenceng banget. Dan pas Vania nengok ke atas, Vania ngeliat ternyata yang genggam tangan dia itu adalah sosok cewek pakai daster. Terus tuh daster tuh bersimbah darah gitu. Dan di tangan cewek itu ada bayi monyet yang tali pusarnya tuh masih nyambung ke kemaluan sosok cewek itu. Aduh, ya ampun. Jadi ini cerita tentang salah satu SMA terkenal di Jakarta. Kejadian ini sekitar tahun 90-an. Jadi ada perempuan namanya Kika. Kika ini kelas 2 SMA. Kika tipe anak yang aktif di sekolah, mukanya cantik, badannya bagus, benar-benar idaman laki-laki di SMA. Jadi waktu itu, pas hari Senin, pas bel sekolah bunyi, dia telat 15 menit. Akhirnya pas dia sampai sekolah, untungnya pagar tuh masih dibuka. Dia masih boleh masuk ke sekolahnya. Dia lari masuk ke kelasnya sambil ngos-ngosan. Kika nih panik banget karena jam pelajaran pertama itu tuh pelajaran matematika. Dan gurunya terkenal killer banget. Kita sebut aja gurunya ini namanya Pak Seno. Kika di situ takut banget, tapi daripada dia bolos, akhirnya dia beraniin diri untuk ngetok pintunya. Pas diketok, tok-tok, "Assalamualaikum Pak, maaf saya telat." Terus Pak Seno ini bilang, "Kamu ini baru hari Senin aja udah telat, sana duduk." Terus pelajaran udah dimulai seperti biasa. Dan pas banget di hari itu mereka ada ulangan harian. Pas Kika lagi ngerjain, Pak Seno tuh selalu ngeliatin ke arah Kika dari meja guru. Sampai Kika tuh gak fokus buat ngerjain ulangannya. Akhirnya Kika ngerjainnya buru-buru dan selesai paling pertama. Pas dia kasih kertas ulangannya ke Pak Seno, ternyata Pak Seno langsung nilai di situ juga. Setelah nilai ulangannya dikasih, ternyata Kika tuh kaget banget, dia dapat 5 nilainya. Dan Pak Seno juga agak marah bilang ke Kika, "Kika, kamu kalau peduli sama nilai kamu, ketemu saya pulang sekolah ya di kelas ini." Di situ Kika setuju, karena nilai dia juga kurang bagus kan. Akhirnya bel jam pulang sekolah bunyi. Semua murid-murid udah siap-siap mau pulang. Tapi Kika tetap diam di kursinya sambil nungguin Pak Seno masuk ke kelas. Karena tadi mereka udah janjian kan. Ya benar. Tiba-tiba Pak Seno ini datang. Terus Pak Seno duduk di kursi meja guru yang di depan. Kika narik bangku dan duduk di depan meja Pak Seno. Di situ Pak Seno ngobrol sama Kika, nanyain mau dikasih ulangan tambahan atau gimana. Tapi selama ngobrol tuh Pak Seno ngeliat kemana-mana gitu. Kemana-mana maksudnya? Pak Seno ngeliat ke bagian badannya Kika terus-terusan, Moy. Oh ini guru mata keranjang gitu ya, Bi? Terus pokoknya ada momen dimana Pak Seno tuh nyentuh tangannya Kika, terus ditarik tangannya sama Kika. Sampai akhirnya Pak Seno maksa Kika untuk berhubungan badan. Anjing. Ya. Di situ Kika nangis-nangis bilang gak mau. Kayak diperkosa gitu akhirnya. Di kelas? Di kelas. Oh shit. Bangsat. Keluar dari kelas, Kika hancur banget rasanya. Dia nangis-nangis dan trauma banget perasaannya. Tapi dia ingat kata-kata Pak Seno tadi. Kalau dia bilang ke orang-orang atau orang tuanya sekalipun, nilai matematikanya akan selalu jelek. Di situ Kika bingung dan gak terima banget akhirnya.
Dia diem di kamar mandi sekolah, nangis-nangis gak berhenti. Pokoknya mentalnya tuh hancur banget. Besokannya, hari Selasa, satu sekolah dibikin geger karena OB sekolah nemuin Kika di kamar mandi gantung diri dengan posisi satu badan udah biru. Oh shit. Pas Pak Seno dengar kabar itu, dia kaget banget dan seketika dia jadi gak enak badan di hari itu. Akhirnya Pak Seno izin pulang duluan. Sesampainya di rumah, Pak Seno dengan perasaan yang selalu parno, kayak bener-bener ngerasa ada yang ngeliatin dia dari pojok atau ada yang ngikutin dia dari belakang gitu. Pokoknya dia merinding satu badan terus-terusan gak berhenti. Besokannya Pak Seno berangkat ke sekolah. Dia ngeberanin diri dan berusaha untuk bersikap biasa aja kayak dia gak tahu apa-apa. Sesampainya di sekolah, dia ngajar di kelasnya si Kika ini. Dia buka pintu, dia ngerasa aura kelasnya tuh beda banget dari yang biasanya. Bangku bekas tempat Kika duduk tuh kosong, dan teman-temannya milih untuk ngosongin bangku itu buat ngenang Kika. Pas dia duduk dan lagi absen muridnya satu-satu, Pak Seno lupa. Dia nyebut nama Kika pas lagi absen. Pas dia panggil, Kika Nia Veronica. Tiba-tiba, Pak Seno ini ngeliat ada tangan pucet banget, angkat tangan dari pojok kiri belakang. Oh shit. Karena posisinya di pojok belakang, jadi kan agak susah ya buat ngeliat mukanya. Jadi Pak Seno berusaha ngeliat siapa yang angkat tangan. Pas dia akhirnya bisa ngeliat, ternyata benar yang angkat tangan itu tuh Kika. Pakai seragam putih-putih hari Senin, angkat tangan sambil nunduk. Di situ Pak Seno kaget banget, terus bilang ke murid lain, "Itu siapa yang duduk di bangku bekas Kika?" Murid-murid yang lain semuanya bilang, "Gak ada Pak, kosong bangkunya." Di situ perasaannya Pak Seno takut banget, karena ternyata cuma dia yang bisa lihat sosok itu. Sampai pelajaran matematika Pak Seno selesai, akhirnya Pak Seno langsung keluar dari kelas dan jalan cepat ke arah ruang guru. Pas dia lagi jalan, dia gak sengaja nabrak satu murid sampai buku-bukunya Pak Seno yang dipegang itu semuanya jatuh ke bawah. Pak Seno refleks dong jongkok buat ngambil bukunya kan. Muridnya ini juga langsung jongkok dan bantu Pak Seno. Terus pas mereka berdua saling lihat-lihatan muka, ternyata murid yang ditabrak Pak Seno itu adalah Kika. Pak Seno ngeliat mukanya Kika pucat, warnanya biru, mukanya marah banget ke Pak Seno. Kika ini teriak, "Saya nggak mau!" Oh shit. Pak Seno di situ kaget banget dan langsung lari ke ruang guru. Pas Pak Seno sampai ke ruang guru, guru-guru lagi heboh banget ngomongin hasil otopsi Kika yang udah keluar. Dan ternyata hasil otopsi Kika itu adalah korban kekerasan seksual. Akhirnya Pak Seno pulang ke rumah. Selama di jalan pulang, Pak Seno ketakutan, gak bisa berhenti mikirin Kika karena takut orang-orang tahu apa yang dia lakuin ke Kika. Sampai akhirnya Pak Seno sampai rumah, Pak Seno bersih-bersih, mandi dan lain-lain. Pas dia mau tidur, matiin lampu, tiba-tiba Pak Seno dengar suara langkah kaki dari luar kamarnya. Tiba-tiba suara ini berhenti dan ada bayangan kaki di depan pintu kamar Pak Seno. Pas bayangannya hilang, pintu kamar Pak Seno tiba-tiba kebuka kenceng banget tapi gak ada siapa-siapa. Pak Seno bangun mau nutup pintunya. Pas dia baru bangun dari kasurnya, tiba-tiba ada sosok perempuan pakai seragam SMA putih-putih, matanya merah melotot, baju putihnya berlumuran darah, satu badannya biru, ngerangkak di sebelah kasur Pak Seno. Ada seorang cewek, dia asli Bogor. Oke. Nama cewek ini kita samarin aja jadi Rani ya. Rani. Iya. Nah, dia itu tinggal bareng-bareng sama orang tua dan neneknya dalam satu rumah. Oke, berarti berempat tuh. Iya, jadi kebetulan Rani itu juga masih kelas 1 SD. Oh, masih kecil. Dan kejadian ini terjadi di tahun 2006 atau 2007-an lah. Oke. Nah, keseharian Rani itu ya sama halnya kayak anak-anak kecil pada umumnya lah. Nggak jauh-jauh dari pergi sekolah, ya abis itu dia main sama teman-temannya di rumahnya dia gitu. Nah, kebetulan juga orang tua Rani itu emang dua-duanya kerja, Bi. Dan selalu pulang malam. Jadi di rumah Rani itu dia cuma tinggal sama mbaknya, pembantunya ya, sama neneknya. Nah, Rani itu pun juga abis pulang sekolah, yang biasanya dia tuh main di ruangan mainnya dia tuh selalu main di kamarnya sekarang.
Nah sampai di suatu hari di kamar Rani tuh ada suara cewek cekikikan gitu lah. Neneknya Rani tuh juga rada kebingungan gitu Bi, karena ini udah maghrib, tumben banget juga kok Rani sama teman-temannya tuh masih main aja gitu loh. Nah neneknya Rani suruh mbaknya ngecek lah ke kamar. Mbaknya tuh bingung Bi, apa yang harus dicek gitu kan. Nah mbaknya Rani bilang, loh Nek, kan teman-temannya Rani udah pulang dari sore. Nah di situ kayak neneknya bingung, karena neneknya Rani tuh jelas banget didengar masih maghrib Rani tuh masih ketawa-tawa, kayak ngobrol gitu bisa sama orang di kamarnya. Ini sekitar jam 11 atau jam 12 malam lah. Nah si neneknya Rani tuh kebangun karena dia dengar ada suara Rani tuh lagi nangis di kamarnya Rani. Disamperin lah sama neneknya kan, dicek lah badannya Rani, dan ternyata badannya Rani tuh panas tinggi banget sampai menggigil. Rani tuh kayak bergumam gitu Bi, ngomong capek, Rani udah nggak mau main lagi. Nah di situ neneknya langsung bingung lah Bi, kayak tiba-tiba cucunya tuh ngigo tapi ngomongnya kayak gitu loh. Nah neneknya tuh ngerasa kayak ada yang nggak bener nih kayak dari cucu gua gitu. Neneknya Rani tuh nanya kayak, kamu tuh kenapa, main sama siapa sih dari semalaman gitu. Nah Rani jawab lah, aku main sama kakak perempuan cantik. Awalnya cantik, Rani seneng main sama dia, tapi lama-lama dia jahat, badannya berdarah-darah, rambutnya kusut, dan dia tuh ngajak Rani pergi terus. Sosok cewek ini tuh cewek Belanda Bi, masih muda, dan cewek itu tuh pas masih mudanya mati karena bunuh diri Bi. Terjadi di sekitar pertengahan tahun 2021 lalu. Jadi tahun lalu banget. Oh baru nih berarti? Baru. Gue sekeluarga berangkat ke Surabaya. Gue nyampe di Surabaya itu sekitar jam 5-an. Akhirnya gue stay di hotel yang emang gak bisa gue sebut namanya ini. Nah pas nyampe di hotel itu, pertama kali gue masuk ke lobbynya Bi. Nah yang pertama kali gue rasain itu adalah kayak hawanya nih hotel serem banget gitu. Dari interiornya, dekorasinya, dan terus yang bikin gue ngerasa kalau misalnya ini hotel hawanya gak enak banget, di lobby yang segede itu gue cuma ngeliat ada satu resepsionis doang Bi. Nah pada akhirnya abis gue check in, gue masuk kamarnya. Pas gue sama adek gue nyoba tidur, jujur tuh gue tidurnya pules banget Bi. Nah karena capek juga kan, adek gue ngebangunin gue karena katanya dia dengar ada orang yang ngetok-ngetok pintu kamar gue. Pas gue buka pintunya, ternyata Bi, Nat, yang gue lihat itu kosong. Nggak ada siapa-siapa? Nggak ada orang sama sekali. Oke. Jujur gue takut Bi, Nat, mendengar ketokan itu. Sampai pada akhirnya gue mencoba nelpon nyokap gue. Nyokap gue ngangkat, gue langsung cerita lah, Mah, tadi dia denger Mah sama Sila ada orang ngetok-ngetok pintu segala macem lah. Pas dibuka ternyata nggak ada orang. Nah ini sekarang ngetok-ngetok lagi nih gitu. Nah nyokap gue bilang, hah beneran dek gitu? Beneran. Pada akhirnya gue minta nyokap gue buat ngecek siapa sebenarnya ngetok pintu kamar gue. Teleponnya udah dimatiin sama nyokap gue tungguin tuh nyokap gue buat masuk kamar gue, buat ngasih tau siapa yang ngetok di luar kan. Hampir sekitar 2 menitan gue tuh nungguin nyokap gue kok nggak nyamper gue gitu loh Bi. Nah gue pengen nelpon tuh nyokap gue. Pas gue mau nelpon nyokap gue, tiba-tiba nyokap gue nelpon gue duluan. Nah gue angkat lah, gue tanya, Mah kok nggak kamar Ade sih Mah gitu. Nyokap gue bilang, Dek maaf banget, Mama nggak jadi ke kamar Ade ya, Mama takut gitu. Gue tanya lah, hah kenapa Mah, takut kenapa emang gitu. Nah di situ nyokap gue cerita, ternyata pas nyokap gue keluar kamar, baru banget nyokap gue tuh nengok ke arah kamar gue. Di ujung koridor, nyokap gue lihat ada sosok cewek ngebelakangnya nyokap gue, tinggi banget sampai kepalanya nyentuh langit-langit hotel. Jadi kebesokannya gue sama Sila mau mandi. Nah adek gue udah beres mandi, gue masuklah langsung kamar mandi buat mandi kan. Nah pas gue lagi mandi, gue denger Bi, telepon kamar gue tuh bunyi. Gue buru-buru tuh, gue beresin mandi gue buat ngangkat teleponnya. Nah pas gue keluar kamar mandi, ternyata nggak ada adek gue. Gue angkat lah kan teleponnya, halo. Nah si mbak resepsionis ini ngomong, iya Mas, saya mau ngasih tahu. Jadi tadi kita udah ngecek, pesanan mbaknya nggak ada, susu bayinya nggak ada Mas, gimana ya? Oh iya Mbak, mungkin adek saya kali yang mesen. Coba saya cross check dulu ya. Makasih Mbak gitu. Ya udahlah, gue tutup teleponnya, gue langsung ngechat Sila. Gue tanya, tadi Sila emang pesan susu bayi? Sila jawabnya, hah enggak gitu. Nah di malam itu, yang kalau kemarin gue tidurnya sama Sila, tapi di malam ini
gue tidur sendiri, Bi. Nah, sejujurnya tuh gue juga takut gitu loh akan kejadian semalam. Pas gue lagi tidur, gue kebangun karena gue bisa denger dengan jelas banget di belakang gue itu ada suara bayi nangis. Nah, jujur gue takut banget, Bi. Nah, ditambah lagi gue ngerasa di belakang gue ini, di kasur gue ada orang lain selain gue gitu loh. Gue mencoba memberanikan diri buat nengok dan ngeliat siapa yang ada di belakang gue. Gue pelan-pelan nengok ke belakang gue dan akhirnya gue tahu siapa yang ada di belakang gue. Siapa? Ternyata di belakang gue ada kuntilanak lagi duduk di ujung kasur. Anjing. Dan kuntilanak itu ngegendong bayi.